Malam ini ketemu lagi dengan saya Didi ya, di acara Jangan Lupa Bahagia malam ini. Daripada lu bosan, mendingan bahagiakan orang lain. Mudah-mudahan live kali ini saya akan membahas dengan salah seorang tamu ya, yang sudah ahli dalam beriklan di Facebook Ads dan Instagram untuk produk-produknya. Kita tunggu dulu nih, kayaknya belum ada yang masuk. Kita tunggu dulu sampai ada yang komen dulu. Silahkan yang udah bisa melihat, bisa komen ya, bisa komen bahwa ada yang nontonnya. Nih kalau dilihat di sini ada 2 orang. Silahkan komen ya, yang 2 orang ini kacamata saya udah berembun. Aduh sorry. Cek publik. Nah, William lihat, cek. Nah, Mas William udah hadir ya, kita tunggu nih siapa lagi. Halo Mas William, kita tunggu ya 2 menitan lagi nih sampai lewat 5 menit. Nah, udah ada 9 orang nih langsung. Saya matiin dulu. Silahkan, malam ini kita akan bahas temanya tuh mau beriklan di Facebook dan Instagram tapi nggak tahu caranya. Nah, malam ini kita akan bahas ya bersama teman saya ya, sahabat saya nih Om Rudi dari Medan ya, yang akan memberikan sharing ilmunya ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini sih sebenarnya untuk yang baru mau beriklan ya, masih newbie lah ininya apa pembahasannya, bukan yang advance atau intermediate. Mudah-mudahan yang baru mau ngiklan dan nggak tahu caranya bisa beriklan setelah nonton video ini gitu. Kita tunggu ya 2 menit lagi. Mudah-mudahan nggak terlalu malam, pas lah. Ini mulainya jam 20:15. Kita mulai, kita tunggu dulu. Silahkan yang nonton boleh di-share videonya biar manfaatnya tersebar luas. Dan yang nggak tahu infonya mudah-mudahan ikut bisa merasakan gitu manfaat dari sharing kita malam ini. Wah, udah ada 14.000 nih. Tunggu ya, kita tunggu dulu. Silakan yang lain absen dulu, ada dari kota mana saja malam ini. Malam ini banyak juga yang live ya. Sahabat-sahabat saya seperti Om Iswan ya juga live, Kang Dewa sama Aditya Tri juga live juga. Nggak apa-apa, daripada bosan mendingan membahagiakan orang lain. Salah satunya dengan sharing-sharing seperti ini ya. Nah, Mas Hendrik Desain, Solo hadir. Halo Mas Hendrik. Nah, ini juga dari Solo ya, teman kita juga. Mas Hendrik, silahkan. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Kita tunggu 1 menit lagi nih. Jadi malam ini tuh saya dan Pak Om Rudi ya akan kasih tahu gimana cara beriklan di Facebook maupun di Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat ya nantinya gitu. Nah, nanti saya bisa langsung tanya jawab ya sama Om Rudi ini, praktisinya langsung. Om Miko Chandra di Muka Depok, zona merah hadir. Wah, ini nih zona merah nih Depok. Mudah-mudahan cepat selesai Mas ya di Depok. Mudah-mudahan keluarga Om Miko juga diberikan kesehatan, tidak terjangkit virus corona, COVID-19. Nah, nama virusnya sih keren gitu. Nah, udah 5 menit, sekarang kita mulai aja ya. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan lagi, saya Didi ya, yang baru nonton, yang baru tahu gitu. Saya aktif di Facebook ya, juga berjualan juga di Facebook gitu. Nah, malam ini saya mengundang, biasanya saya cuap-cuap sendiri sih biasanya gitu ya, dan bahas-bahas yang materi-materi ringan. Nah, kali ini agak-agak teknis sih, tapi yang akan kita bahas bukan teknis aja, tapi mindsetnya. Nanti teknisnya udah disiapin sama Om Rudi gitu. Sekarang kita bahas si mindsetnya. Kenapa sih kita harus beriklan di Facebook gitu kan? Kenapa kita harus beriklan di Instagram gitu ya? Karena dari data ya, dari data total populasi sebanyak 264 juta jiwa gitu ya, penduduk Indonesia ada sebanyak 171 juta gitu ya, 171 juta jiwa atau sekitar 64,8% yang sudah terhubung ke internet. Nah, ini tuh data ya, data yang diambil dari Hotsuite ya. Nah, dengan ratusan juta seperti itu, apa yang bisa kita manfaati nih untuk keperluan jualan kita gitu. Salah satunya beriklan di Facebook gitu kan. Mungkin gitu ya, kita juga pernah ngebayangin gitu kan, dari 171 juta itu atau 1-2% adalah target market dari bisnis kita gitu. Berarti ada 2 juta lebih market potensial yang bisa kita peroleh ya. Coba bayangkan berapa omset yang bisa kita peroleh jika mahir beriklan di Facebook. Nah, sekarang saya akan undang langsung ya, dan saya akan tanya jawab langsung bersama Mas Rudi ya, untuk gimana sih mulai dari beriklan di Facebook itu sampai ke Instagram. Please welcome Om Rudi Hermansah. Halo Om Rudi, apa kabarnya? Sebentar, ini ke mute nih, sorry. Iya, ke mute. Nah, silakan. Apa kabarnya Om Rudi? Alhamdulillah baik, Kang. Ada dengar suara, Kang? Kedengar. Gimana nih yang nonton, apakah terdengar suaranya? Silakan komen terlebih dahulu. Apakah suara Om Rudi ini terdengar? Halo? Halo? Nah, gimana kabar Om Rudi nih dalam situasi lockdown ini gitu? Apakah di Pekanbaru atau Medan sekarang? Di Bengkulu. Dulu ya. Nah, di Bengkulu apakah sudah lockdown juga atau belum di sana, Mas? Kalau saya pribadi sih udah biasa lockdown ya, Kang. Karena sehari-hari di rumah. Di rumah gitu ya. Nah, tapi ada kabar buruk sih, di Bengkulu ini, di Provinsi Bengkulu ini ada 2 orang yang sudah terjangkit virus COVID ya. Oh, ada 2 orang ya? Di Bengkulu ini provinsi ke-32 ya yang udah kena COVID. Mudah-mudahan juga ya cepat selesai dan cepat terselesaikan ya di Bengkulu juga. Kita semua lah, seluruh Indonesia berdoa mudah-mudahan nih kita bisa melewati ya wabah COVID-19 ini. Nah, malam ini kita akan, udah banyak yang jawab nih, jelas cukup, cekas jelas katanya, kata Kang Sutisna, pasti orang Sunda. Nah, Kang, jadi Bang atau Om aja ya, Om Rudi gitu ya. Nah, malam ini nih kita akan bahas Facebook Ads dan Instagram Ads gitu. Nah, sekarang saya tanya jawab aja ya langsung. Jadi, kenapa sih kita harus beriklan di Facebook atau Instagram gitu? Keuntungannya apa, dan itu tuh gampang nggak sih kita beriklan di Instagram maupun di Facebook Ads? Buat teman-teman yang belum bisa Facebook Ads ya dan Instagram Ads. Silakan, gimana Om Rudi? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan sebenarnya Facebook dan Instagram ini potensinya sangat besar ya. Di mana di Indonesia sendiri pengguna internet itu udah sangat banyak sekali gitu. Jadi kenapa sih kita nggak memanfaatin Facebook dan Instagram ini sebagai sarana untuk kita berjualan? Kalau kita mau bangun personal branding itu kan lama tuh. Kalau misalnya mau main organik, pasti kita harus benar-benar sabar gitu. Nah, kenapa kita nggak beralih di Facebook aja gitu, Facebook dan Instagram? Nah, kebanyakan orang yang bertanya sama saya itu
bingung mau mulai dari mana gitu. Mereka nggak tahu sih apa sih goalnya itu apa gitu. Pengen closing tapi bingung mau mulai dari mana gitu. Harus seperti apa? Harus kalau udah iklan itu harus pakai website atau enggak gitu. Gimana kalau ngiklan itu langsung ke WhatsApp gitu. Nah, seperti itu yang dibingungkannya. Bisa ada lagi yang bingung gimana sih pixel itu apa gitu. Bagaimana cara masang pixel itu gimana gitu. Nah, seperti itu, Kang. Jadi kenapa kita nggak belajar gitu. Nah, jadi malam ini kita akan belajar mulai dari mindsetnya ya, objektif iklan apa yang harus kita pilih ya dalam beriklan di Facebook Ads gitu. Nah, menurut Om Heri nih, Om Rudi nih, Om Rudi, nah itu tuh dalam ketika awal kita menjual produk itu apa objektif apa? Apakah bisa langsung ke conversion gitu kan, ikutin para masta gitu, atau emang kita harus brand awareness dulu gitu, terus mulai ke consideration gitu. Nah, menurut Om Rudi nih, yang buat pemula-pemula kita apakah stepnya seperti itu, funnelingnya gitu, atau bagaimana gitu? Silakan Om Rudi. Kalau saya sih lebih ke konversi ya, Kang. Jadi closingnya itu lebih besar daripada kita brand awareness. Kalau brand awareness itu kan lebih kita mengenalkan produk gitu. Di situ belum tentu ada konversi gitu. Tapi kalau kita konversi, kita pakai konversi, target marketnya pas, copywritingnya bagus, landing page-nya cepet gitu, CS-nya juga oke, nah itu insya Allah itu closing gitu. Jadi walaupun misalkan nih saya langsung udah punya yang pasti punya landing page dulu ya. Punya landing page itu wajib ya? Ya, wajib. Atau emang bisa langsung dari dari iklan langsung ke WA gitu atau seperti itu, enggak ya? Kalau itu bisa sih, tapi nggak disaranin sih karena mereka belum teredukasi gitu. Oh iya betul. Nah, kan misalkan itu audiensnya seperti apa? Misalkan kan langsung berarti bukan ke audiens custom audiens yang milik kita ya, lebih ke broadnya berarti ya kalau misalkan langsung ke conversion. Iya. Iya, seperti itu, Kang. Nah, jadi nggak apa-apa nih langsung aja ke konversi ya, berarti nggak melewati step-step dulu dari brand awareness, consideration sama conversion. Nah, kalau gayanya Om Rudi ini dia kalau saya pribadi sih ke konversi langsung ya, ke konversi langsung ya, Kang. Itu ada testingnya dulu nggak atau udah punya audiens yang udah matang nih, udah punya kriteria audiens yang udah jadi gitu? Tinggal kita misalnya produknya apa gitu, tinggal kita interestnya aja, kita cari seperti apa sih produk kita tuh interestnya seperti apa. Misalnya kita jualnya buku bisnis gitu, berarti interestnya kita cari orang-orang yang suka bisnis gitu, orang-orang yang tertarik dengan bisnis. Misalnya dia tuh bisa tertarik dengan bisnis online, tertarik misalnya dia pengusaha gitu, seperti itu sih, Kang, teknisnya. Nanti ada funnelingnya dari misalkan udah mengunjungi website, terus kita harus sodorin iklan berikutnya apa segala macam tuh ada ya cara-caranya? Ada, Kang. Jadi nanti kalau misalnya mereka sudah ke landing page kita nih, jadi belum beli nih, belum masuk ke WA nih, ya udah tinggal kita buat aja custom audience-nya gitu. Di page view-nya, oh berarti dia udah mengunjungi website gitu. Kalau misalnya mereka udah beli, ya kita buat custom audience juga. Nanti tinggal kita, kalau kita mau jual produk yang, misalnya kita mau jual produk A gitu. Nah, kita mau jual produk B lagi, tinggal setelah kita buat custom audience-nya, kita tinggal retargeting aja gitu. Jadi iklannya pun lebih murah dan kesempatan closing-nya juga lebih besar. Karena mereka udah kenal kita, udah ngeliat iklan kita gitu kan. Kan ada itu konsumen ini yang dia itu cold, warm, sama hot gitu. Kalau mereka udah bertahap kan, berarti dia udah masuk yang kategori warm gitu. Jadi mereka udah tahu nih itu siapa. Saya pernah beli produk ini, pelayanannya bagus gitu. Dan mereka insya Allah beli lagi gitu. Jadi kita punya hot
kita punya gitu. Oh, nanti juga kalau malam ini kita bisa praktek atau kita ngobrolin si mindset beriklan aja. Karena saya lihat sih pasti prosesnya panjang sih ya, dari mulai memasang Panjang. pixel ya. Iya, Pasang panjang. pixel, terus retargeting gitu kan, terus elemen Facebook Ads itu apa aja gitu ya, terus membaca laporan iklan. Nah, Iya. mungkin saya mau tanya nih, elemen Facebook Ads gitu ya, untuk beriklan di Facebook tuh harus seperti apa gitu yang menurut Om Rudi ini convert gitu. Kira-kira apa kunciannya? Yah, putus saudara-saudara. Kita tunggu ya. Nah, ini Om Rudi ini salah satu autor di Super Ads ya. Nah, kita tunggu dulu nih. Jadi, Om Rudi akan menjelaskan bagaimana cara beriklan di Facebook Ads ya, dan juga Instagram nantinya gitu. Nah, kenapa kita harus beriklan di 2 channel itu ya, nanti kita kita tanyakan lagi gitu. Dan itu tuh gampang nggak sih gitu ya? Untuk orang yang newbie dan baru mau belajar, bisa nggak gitu? Nah, mudah-mudahan sih segera terjawab ya ini. Sebentar, kayaknya jaringannya putus. Nah, sambil nunggu ya, silahkan ada yang ditanyain dulu nggak nih tentang iklan Facebook Ads atau Instagram? Rio Anthony Gana hadir. Firman Papua hadir. Wuri Hong Kong hadir. Indra Sigit hadir, siap. Silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu ke saya dulu ya, silakan tentang periklanan gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Insya Allah saya jawab. Ini yang lain kemana ya? Ini ada di sini ada 23 nih, mudah-mudahan masih stay tune ya. Kita tunggu dulu. Saya panggil dulu deh. Beda-beda ya setiap orang tuh Ujuk Maliantoni. Nah, ini udah masuk lagi nih. Halo, Om Rudi. Udah masuk lagi. Halo Kang, maaf Kang, keputus. Ah iya, nggak apa-apa. Masih pada nungguin. Halo? Halo, ya lanjut. Suaranya gema Kang. Suara siapa tuh? Ngilang lagi. Halo Om Rahadian, Hendrasta, live terus nih Kang. Ya nih, kayaknya bakal live terus tiap hari. Iskandar Suryo Negoro, siap gerak. Silakan. Ini kita akan bahas malam ini tentang Facebook Ads ya. Sebelum lanjut sama Om Rudi ya. Ini katanya lagi dikonekin lagi internetnya. Nah, kalau saya tuh kalau beriklan gitu sekarang sih mulai beriklan tuh ads kreatifnya pakai video sih. Karena kalau video itu satu kita bisa bikin custom audience ya. Custom audience dari video itu sangat bagus sekali kalau menurut saya ya di iklan saya gitu. Jadi dari audiens yang udah nonton video itu kita bisa iklanin lagi dan itu konversinya dari yang video tuh gede banget gitu. Nah, ini nih udah muncul nih. Kita tanya langsung sama Om Rudi. Kalau Om Rudi objektifnya tuh iklan tuh pakai apa? Halo Kang. Halo. Maaf Kang, kayaknya jaringan lagi kurang bersahabat. Ayo Kang, biasa sih kalau live tuh seperti ini. Sampai mana tadi Kang? Sampai tadi tuh saya lagi jelasin nih, kalau saya nih objektif si ads kreatifnya tuh di ads-nya tuh pakai video gitu. Nah, kalau Om Rudi sendiri tuh buat pemula itu apakah langsung video atau pakai image dulu gitu? Oh, kalau saya sih saya ada e-course di namanya itu Super Ads ya. Oh, jadi ya? di situ saya sharingkan itu saya pakai teknik CBO gitu. Jadi satu campaign itu
dengan budget itu 50.000 satu campaign, saya buat tuh 3 ad set dan 2 ads gitu. Jadi di 2 ads-nya ini saya buat foto, satu lagi video gitu. Foto sama Jadi, video ya di ya kalau sekarang kan orang tuh zamannya video ya Kang. YouTube itu peringkatnya peringkat 1 gitu. Jadi orang tuh lebih tertarik dengan video gitu. Berarti benar ya, cocok ya. Saya juga pakai video sih ya. Iya, Kang Dewa kan lagi Bang launching video creation ya. Udah nggak bahas itu. Ya biarin aja. Nah, terus kan tadi ini banyak banget ya kalau saya lihat ya di Super itu ada mindset beriklan gitu kan, terus membuat pixel, Instagram ad, elemen Facebook, retargeting, membaca laporan iklan gitu. Nah, mindset dulu nih, mindset untuk kita yang pemula seperti apa nih, Om Rudi gitu, pejangannya. Ya, kalau dari saya sih pribadi ada yang jangan sampai kita belajar tuh ketika hari pertama itu kita ngiklan itu nggak ada yang nggak closing, kita selesai gitu. Jangan sampai udah ngiklan gitu. Jangan sampai udah ngiklan udah nggak dipantengin gitu. Oh, ditinggalin langsung aja gitu ya. Kita awalnya sih mau ngiklannya apa sih, mindsetnya misalnya. Goalnya kita ngiklannya apa? Pengen iklan kita viral, pengen sekedar website kita dikunjungi orang, atau pengen kita iklannya closing gitu. Nah, itu yang kadang-kadang orang bingung gitu. Ada juga yang nanya sama saya setelah ikut e-course saya ini, ternyata dia nggak tahu yang awalnya ternyata di Facebook ini bisa ngiklan di Instagram gitu. Oh, ternyata setelah saya jelasin di video kan, oh Mas ini bisa ya, rupanya bisa ya disambungan iklan Facebook kita ke Instagram gitu. Ya, jadi kita harus tentuin dulu nih tuh, kata Om Rudi, kita harus tentuin dulu tujuan kita ngiklan itu apa gitu. Nah, nanti kita pilih gitu di dalam dashboard Facebook itu mau iklannya seperti apa. Nah, itu terus ada lagi nih, saya lihat nih di materi Super Ads itu membaca laporan iklan. Nah, metrik-metriknya apa saja itu, Om, buat membaca laporan iklan, buat terutama yang newbie dulu nih, yang baru mau belajar gitu kan. Jadi setelah kita jangan ada namanya tuh split test ya, 3 hari ya. 3 hari kita menentukan iklan kita itu bagus atau enggak gitu. Nah, setelah itu kita bisa lihat tuh di CTR-nya berapa gitu. CPC-nya berapa gitu. Kalau misalnya CTR-nya rendah gitu kan, di bawah 1% berarti ada yang salah gitu. Misalnya landing page-nya salah gitu, kurang menarik, atau ads kreatifnya kurang menarik gitu. Jadi orang yang iklan kita tampil di Facebook gitu kan, tapi nggak dilihat orang gitu, di scroll aja gitu. Seperti itu sih Kang. Karena materi iklannya nggak menarik juga, gitu. Baru iya. Sayang banget sih kalau misalnya ada tadi teman saya ya baru ngiklan, dia budgetnya itu 300.000 ya, tapi pas saya tanya udah paham belum baca iklan gimana gitu. Saya nggak tahu katanya, kan sayang banget kan, dia udah ngiklan mahal gitu tapi nggak bisa baca iklan gitu. CTR apa, CPC berapa, itu namanya sedekah ke Facebook gitu. Nyumbang gitu ya, nyumbang. Iya, nyumbang. Jadi dinas sosial. Daripada nyumbang ke Facebook, bagus ke ini Immers. Immers juga bisa. Nah, kebetulan juga sih materinya Om Rudi ini disedekahkan juga ya, disedekahkan di program Immers juga bisa.com gitu. Nah, buat teman-teman di sini yang nonton gitu ya, yang udah bersedekah melalui Immers juga bisa.com gitu, silahkan sudah bisa diakses ya materi dari Om Rudi Hermansyah ini gitu. Nah, di situ semua sudah dijelaskan masalah teknisnya gitu, teknis cara beriklannya, terus mulai dari membuat pixel, terus elemen Facebook Ads, retargeting, membaca laporan iklan. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam e-course yang sudah dibuat oleh Om Rudi, dan itu udah disedekahkan jadi produk digital di Immers juga bisa.com. Silakan teman-teman yang mau berdonasi ya melalui Immers juga bisa.com. Di situ ada 39 produk digital ya, 39 sekitar 40 sekarang ya, sama
udah 40 sama Om Rudi ya. Nah, salah satunya tuh Om Rudi ini ngasih tentang Super Ads gitu, tentang Facebook Ads. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, tadi berarti metriknya tuh ada apa aja, Kang? CPC, terus CTR, terus apa lagi? Ada beberapa, Kang. Nah, nanti CTR, ya nanti teman-teman yang udah gabung di immersejugabisa.com itu nanti bisa akses materi saya gitu. Ada lebih dari 40 produk digital ya. Ada salah satunya itu produk saya. Jadi nanti teman-teman yang masih bingung mau berikan seperti apa, masih bingung pengen iklan tapi nggak tahu caranya gimana, nah teman-teman bisa join di immersejugabisa.com. Selain teman-teman bisa akses produk digital di situ, teman-teman juga ikut membantu dalam menyediakan alat-alat ini, Kang. Alat-alat untuk membantu para dokter ya, Kang. Betul, untuk beli APD. Iya, beli APD. Jadi ibaratnya itu sedekah terus dapat ilmu ya, Kang. Betul. Kita juga membantu gitu ya, membantu para tenaga medis. Alhamdulillah udah tersebar ya dari mulai Makassar, Cirebon, terus Surabaya, nanti mau ke Aceh gitu, semua udah tersebar semuanya. Udah terdonasikan gitu. Sebentar, saya mau tulis dulu nih, Iko Super Ads. Super Ads. Nah, buat teman-teman ya, nanti yang mau masalah tentang teknisnya bisa jadi apresiasi para vendor produk digital untuk kawan-kawan yang berdonasi gitu. Berdonasi melalui platform Immers juga bisa dan amal soleh ya. Nah, silakan berdonasi minimal 297.000 ya. Nanti bisa akses ke 40 produk digital. Wah, pokoknya mantap lah gitu produk-produknya. Oke, Kang, saya tanyain lagi nih. Nah, kalau menurut Om Rudi nih, retargeting yang baik tuh harusnya seperti apa gitu. Tadi kan udah mulai dari beriklannya ya, terus objektif ads-nya apa, terus adset-nya apa. Nah, angle buat retargetingnya tuh biar nggak ngebosenin gitu kan. Nah, pakai teknik apa nih Om Rudi? Kalau lebih ke ads kreatifnya ya, Kang. Ads kreatifnya seperti apa gitu. Copywritingnya seperti apa. Kebanyakan kan sekarang kan udah banyak ya iklan ya. Jadi orang tuh udah misalnya kalau iklannya biasa aja gitu, mereka bosen gitu. Misalnya stop di sini itu kan udah biasa gitu ya. Bisa dibuat dengan misalnya kalau saya sih lebih ke storytelling ya, Kang. Lebih bercerita gitu. Jadi orang tuh asik gitu. Karena kan beda ya market Facebook ini dengan market Instagram tuh beda gitu. Kalau misalnya kita ngiklan di Facebook, kita lebih ke tulisan gitu kan. Orang bacanya itu enak gitu kan. Kalau misalnya kita di Instagram, kita lebih nonjolin foto gitu. Oh, nanti dibedain ya iklannya ya yang buat di Facebook dan buat Instagram ya berarti. Iya. Nggak langsung kita hajar sapu jagat itu enggak ya? Ya, juga sih. Tapi kalau misalnya produknya oke, memang terbukti oke sih nggak apa-apa sih. Oh, nggak apa ya. Nah, sebentar mungkin nanti kalau yang belum tahu ya bisa dicek di sini. Nah, di situ penjelasan tentang Facebook Ads yang kita omongin malam ini ya, bisa dilihat di sana gitu. Nah, untuk dapat akses gratisnya, silakan berdonasi di immersejugabisa.com. Nanti setelah diaktifasi sama admin, bisa diakses produknya. Oke, kita lanjut lagi ya, Om Rudi nih, saya saya cek lagi nih materinya nih. Jadi, ini tuh e-course yang Super Ads ini cocok untuk siapa aja sih, Kang? E-course ini yang cocok buat pemula, buat yang mereka-mereka yang masih bingung seperti apa beriklan itu seperti apa, pengen iklannya tapi nggak ngerti harus bagaimana. Jadi ini cocok banget gitu. Jadi di sini saya jelasin dari dasar gitu, mindsetnya seperti apa gitu. Yang belum ngerti buat fanpage seperti apa, yang belum tahu cara pasang pixel seperti apa gitu.
Jadi Seperti ini itu sih, Kang. kelas PAUD ya ini ya. Apa kalau Ya, PAUD. di penggemar burung tuh, kalau burung kan ada level-levelnya kalau mau beli. Ya, Kalau ke tukang burung saya bilang beli kelas PAUD aja yang masih PAUD. Nah, nanti dikasih yang baru umur 3 bulan gitu burungnya gitu. Nah, sama di Facebook juga ini materinya Om Rudi ini materi yang untuk yang baru gitu ya. Nah, kan banyak kalau masa yang lain kan udah intermediate, bisa kita ketinggalan gitu ya, keseret-seret gitu. Nah, untuk basic dan fundamentalnya tuh ada di Super Edge gitu. Nah, di Super iya. Edge ini gitu nanti kita akan bukan saya, bukan kita ya, tapi Om Rudi akan ngejelasin gitu ya bagaimana mindset beriklan, terus cara memasang pixel gitu kan, terus Instagram Ads, terus elemen Facebook Ads, retargeting, dan membaca laporan iklan. Saya kira sih ini udah cukup ya untuk Ya, materi yang baru mau masuk beriklan ya gitu. Jadi nggak terlalu berat sih materinya gitu. santai lah, ringan-ringan gitu. Santai, ringan-ringan, dan ini tuh saya lihat fundamental gitu, dan jarang gitu biasanya orang yang mau ngasih level basic seperti ini ya, biasanya orang-orang tuh udah langsung untuk yang udah bisa jalan dan berlari gitu. Nah, kita yang masih merangkak nih susah gitu nyari materinya di mana gitu kan, Iya. nyari-nyarinya gitu. Googling nanti ngumpulin sendiri, tahu-tahu bisa-bisa salah jalan gitu kan. Nah, Salah. ini kebetulan ada Azabnya nggak tahu. macamnya nggak tahu apa ininya, silsilahnya itu apa ya namanya. Nah, nanti kalau dari Om Rudi bisa tanya jawab langsung, bisa dimentorin Ya, langsung. nanti kalau kalau misalnya teman-teman masih bingung seperti apa, nanti saya bisa WhatsApp saya atau Telegram. Nanti kadang-kadang sih ada juga yang saya telepon, Kang. Nah, Misalnya dia wah, nanti gitu, itu saya telepon gitu, via nah, WhatsApp. Ya udah masih sharing-sharing jalan-jalan. aja, gini, ceritanya gini gitu. Mengerti nggak? Pahamnya bagaimana? Oh seperti Wah, ini. Ya udah sharing-sharing gitu aja sih. wah, keren nih, salah satu mentor yang patut ditiru ya, Om Rudi. Nah, jadi untuk yang kebetulan lagi mencari yang level basic gitu ya, enggak yang intermediate, yang advance gitu, saya saranin sih coba ikut belajar sama Om Rudi ya. Penjelasannya tuh runut gitu, dan orang awam pun pasti bisa gitu, pasti ngerti gitu. Ya. Apalagi supportnya gitu, benar-benar mantap sampai di telepon. Ini nggak bisanya seperti apa, kendalanya sangat cocok lah. Gitu. Nah, apa ada lagi nggak Kang yang mau disampaikan nih ke buat teman-teman yang mau belajar Facebook Ads gitu? Biasanya kan takut, aduh saya takut boncos segala macam. Nah, mungkin ada wejangan-wejangan dari Om Rudi gitu tentang keboncosan. Kalau saya sih belajar dari belajar dari Kang Dewa ya. Sebelum kita ngiklan itu kita ya ibaratnya DP dulu ke Allah gitu. Kita sedekah dulu gitu. Ibaratnya kita tuh kita sedekah dulu, kita hablum minallah dulu, baru hablum minannas gitu. Kalau saya sih gitu sih, Kang. Oh, jadi ilmu langitan dulu ya? Iya, jadi kalau misalnya iklan kita bagus, winning gitu, itu bukan semata-mata karena kita yang jago, tapi karena Allah yang mudahkan kita gitu. Wah, Masya Allah, sangat menginspirasi sekali ya. Om Rudi ini benar-benar nih, itu patut kita contoh. Jadi kita sedekahin dulu ya, tipsnya gitu, bukan masalah teknis ya, sekali lagi Ya. ini masalah keyakinan gitu. Kalau misalnya pun belum closing, berarti harus apa lagi yang kita pelajari gitu. Yang penting jangan patah semangat gitu. Nah, jangan patah semangat tuh, jadi harus coba terus sampai berhasil. Iya. Ketika di tengah jalan kesulitan, bisa ditanyakan ke Bang Rudi ini ya. Gitu. Kemarin ini sharing sedikit ya. Kemarin Ya, ada salah satu member saya yang dia tuh saya saranin coba kamu sedekah dulu gitu. Terus oke, Mas katanya, dia sedekahin ke masjid gitu kan. Setelah itu ketemuan sama saya, kebetulan ini dekat rumah saya gitu. Jadi saya bisa lah sharingnya lebih enak gitu. Setelah itu saya share kan cara iklannya seperti ini. Nah di iklannya itu siang, malam itu udah closing gitu. Padahal dilihat CTR-nya tuh buruk banget, Kang. Karena dia copywriting-nya itu kurang ya. CTR-nya tuh di bawah 1% tuh, 0,6 berapa gitu. Udah, itu mau boncos harusnya. Iya, tapi bisa closing, alhamdulillah. Itu cuma budget 50.000 dan dia punya omsetnya itu 400.000 gitu. Dengan cuma kita ngeluarin 50.000,
kita punya omset 400.000 gitu. Kan luar biasa gitu. Itulah faktor langit. Kalau boleh tahu. Kalau itu saya nggak tahu sih, nggak saya tanya kemarin. Jadi balik lagi ke kita ya gitu ya, kalau sedekah itu jangan takut. Ya jangan takut lah. Kalau misalnya pun boncos ya kita namanya belajar kan. Kalau kita langsung sukses kan nanti tiap hari lahir tuh Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, tiap hari ada aja tuh. Bagus Bang, bakal banyak orang yang dermawan ya. Orang-orang kaya tuh biasanya dermawan gitu. Iya benar. Dan nyumbangnya tuh gila-gilaan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut ya. Amin. Nah, ada lagi nggak Kang? Ceritain membernya yang udah berhasil, kita sharing aja. Ada lagi sih yang kalau sekarang kan masa COVID ya Kang. Betul. Tadi baru aja saya ada yang nanya sama saya, Mas ini gimana sih iklannya yang CBO ini gitu. Terus saya jelasin iklannya seperti ini gitu. Saya sharing lah videonya seperti apa gitu kan. Nah, saya tanya gimana iklannya. Kalau iklan sih produk saya bagus sih Kang. Kalau yang offline tuh kurang, tapi kalau yang online itu bagus gitu. Artinya kalau sekarang ini produk solusi itu ya insya Allah nggak ada masalah sih, karena dia lebih ke produk solusi gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman yang masih ngeragu nih iklan gitu kan, yang penting kita sih ikhtiar aja gitu, biar Allah sih yang nentukan gitu. Yang penting tugas kita kan ikhtiar gitu. Jadi justru dalam kondisi seperti ini jangan malah kita menyerah berhenti ya. Iya kita harus lebih lagi giat ya, lebih berusaha lebih keras ya gitu. Karena ya kalau kita berhenti ya keran rezeki kita malah tertutup gitu ya. Benar. Selama kita yakin gitu ya, mudah-mudahan Allah masih menolong kita gitu ya. Iya benar. Seperti itu Kang ya? Iya benar Kang. Nah ini udah 37 menit nih, silahkan nih sebelum kita tutup ya, jika ada yang ingin ditanyakan tentang periklanan ya di Facebook dan Instagram, boleh komen nih, saya buka kolom tanya jawab. Nih kata Kang Gigin, mentornya keren ini, main langit dulu katanya Kang. Wah, apresiasi dari guru kita ya, Kang Gigin Saifuddin dari TDA nih. Wis. Halo Kang Gigin. Ada yang nanya nih Kang. Ini ada yang nanya. Gimana ya? Nggak kelihatan di saya. Oh kalau iklan kuliner seperti apa, bisa nggak? Ada siapa tadi ya? Mana tadi ya? Kalau iklan kuliner bisa sih, tergantung kita goalnya apa gitu. Kalau iklan kuliner kita pengennya usaha kita tuh diceritain orang, diobrolin orang, kita lebih ke, kalau saya sih nyaraninnya pakai engagement ya. Jadi lebih banyak share gitu. Jadi lebih banyak share, orang share komen gitu. Jadi diceritain orang gitu. Dia cerita, oh ini ada kuliner ini laris, oh ada kuliner ini laris gitu. Jadi banyak yang nyeritain gitu. Dari Risnawan ya, Risnawan Yana ini. Nggak tahu, coba di sana bisa dimunculin nggak? Di saya nggak muncul. Oh iya, di sini bisa sih Kang. Seperti itu sih Mbak Risnawan. Nah, mudah-mudahan mungkin Kang Di bisa nambahin gitu. Nah, tergantung sih kulinernya ini apakah dia buka toko ya. Nah, kalau buka toko berarti iklannya ya iklan kunjungan ke toko ya, yang kita targetin tuh radiusnya tuh di daerah tempat kuliner tersebut buka ya, berjualan ya. Di targetingnya tuh ya di daerah situ saja gitu. Dan tadi dibikin storytelling dan supaya tuh orang-orang nantinya diceritain ya angle-nya tuh gitu. Kita cari angle ini di mana nih supaya orang stop scrolling dan ngelihat bahwa toko kita itu buka gitu ya dan berjualan gitu di situ. Nah, kita targetin ke daerah radius dari toko tersebut gitu. Jadi akan lebih hemat sih iklannya gitu. Iya. Apalagi iklannya engagement gitu ya, bisa di 20.000 sampai 50.000 lah sehari udah cukup sih. CTR-nya tinggi banget tuh kalau main engagement. Gitu. Nah ini nih dari Mas Salman Ibrahim, pengen belajar langsung Kang, bisa nggak Om Rudi belajar langsung? Nah Om Rudi ini di Bengkulu ya? Bengkulu ya, Bengkulu. Di Bengkulu lumayan jauh nih. Kang Salman Ibrahim di mana daerahnya nih? Nah lewat telepon aja gitu, silakan berdonasi di Imers juga bisa gitu, nanti bisa akses produknya
Om Rudi ini gitu. Nanti silakan disupport sama beliau gitu. Jika mengalami kendala gitu. Kalau saya di Bandung kebetulan domisilinya gitu ya. Nah, Kang Salman nih di mana domisilinya? Itu bisa pada dasarnya ya bisa belajar Ya, gitu. Tapi lewat online, langsung ya, online artinya nggak ketemu gitu. kalau offline sih nggak bisa 1 hari ya Kang. Kalau belajar Dan, Facebook Ads ini ya. harus bertahap dia. Bisa 2 hari, 3 hari, tergantung. Jadi kalau misalnya online kita bisa di mana aja belajar gitu. Mau tidur misalnya buka aksesnya sebentar gitu belajar. Terus nanti setelah itu dipraktekin gitu. Besoknya dipraktekin atau bisa langsung belajarnya siang-siang, sore-sore nanti langsung dipraktekin gitu. Gitu sih Kang. Nah ini nih ada masukan nih dari Om Wigen buat Kang Rudi nih. Kang Rudi buka agensi buat mama UKM. Nanya ini sorry buka agensi nggak Om Rudi buat mama nih? Paling nanti kalau saya sih lebih ke nanti Kang Gigin ini nanti ikut di immerse juga bisa.com aja nanti akses materi saya nanti untuk kontaknya nanti bisa kita calling lah gitu. Nah tuh Buat mama. Karena ada juga sih member saya nih mama semua rata-rata ada ya mama banyak lah. Ya karena jadi ini mama tuh udah jago sekarang iklan gitu. Nah tuh dari basic kita asal tahu dan dipraktekin Iya. juga udah menghasilkan gitu. Nggak perlu yang pakai yang ribet-ribet lah gitu. Gitu Kang tuh katanya siap, katanya bisa. Nah ini ada yang nanya nih, ini mah bukan tentang teknis sih. Bungkulunya di mana Om? Di Gading Cempaka ya, deket SMP 18. Tuh dekat SMP. Cuma di mana tuh saya nggak tahu. Oh, Nah, Kang Salman ini di Bandung. oh Kang Salman, ayo Kang, nanti setelah COVID lah kita ketemuan lah, kita ngopi-ngopi bareng setelah dibuka lagi nih lockdown-nya gitu. Mana tadi Kang? Kang Salman. Oh Kang Salman nih, saya salah. Saya di Bandung Kang, siap. Nanti kita ngopi-ngopi bareng-bareng kalau sudah selesai ya masa kritis virus COVID ini. Gitu. Sekarang mau takut keluar juga. Iya takut. Kalau nggak penting banget nggak keluar sih. Sekarang kalau orang batuk aja dikira COVID gitu. Iya benar. Ada batuk kering gitu kan, wah nggak mau kita dekat. Nah, ini yang masih 18 orang lagi nih di sini nih. Silahkan jika ada yang ditanyakan ya. Masih ada waktu nih 5 menit lagi sebelum jam 9. Udah 43 menit ya, nggak kerasa nih. Iya. Silakan kalau masih ada yang tanyakan. Nah ini ada Om Iswan nih, hai katanya. Nah ini juga sama nih guru kita juga nih. Om Iswan, hai juga Om Iswan. Hai Om. Nih lagi launching juga nih. Dan salah satu penyumbang produk digital juga di immerse-juga-bisa.com. Nih Om Iswan, dia menyumbangkan produknya tuh WA form order gitu. Nah silakan yang sudah berdonasi masuk ke member area dan bisa akses salah satu bonus produk digital dari Om Iswan. Salah satu produknya tuh WA Form Builder atau WA Form Order, jangan lupa lagi saya. Nah gitu, jadi silakan banyak banget lah, ada 40 produk digital gitu ya, yang bisa diakses. Itu tuh salah satu apresiasi kita ya sebagai pelaku immerse gitu ya, vendor produk digital untuk teman-teman yang merelakan dan bersedekah donasi gitu ya untuk pembelian alat-alat APD untuk membantu para garda terdepan tim medis gitu. Nih, maaf telat join, boleh ulang dari awal lagi materinya. Silahkan nanti ditonton ya reply-nya ya. Jangan sampai ngerjain ini. Biasa suka guyon nih kalau misalnya ya. Mungkin udah nggak ada lagi pertanyaan ya Kang? Udah nggak ada lagi pertanyaan. Nah kalau udah nggak ada lagi,
saya cukupkan sekian dulu gitu ya. Jika ada kekurangannya mohon maaf gitu kan. Jika ada salah satu sedikit kelebihannya itu hanya kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan milik kita semua. Ada pesan-pesan terakhir Om Rudi untuk penonton di sini? Paling ya tetap semangat sih, jangan kendor ya. Kalau mau iklan aja gitu. Jangan saran saya sih harus kita boleh ya tahu informasi tentang COVID, tapi sebisa mungkin dihindari yang berita-berita negatif. Seperti itu aja sih. Siap. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan infonya bermanfaat. Saya Didi dan Kang Rudi undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.